Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjunaja dari kelas MPIC. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi peranan asbab al-wurud al-hadis terhadap pemaknaan hukum Islam. Ini itu materi mata kuliah studi hadis, bab ke-10. Dan saya akan memaparkan tentang peranan asbab al-wurud al-hadis terhadap pemaknaan hukum Islam. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi menjelaskan dan menyempurnakan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Sementara itu, asbab al-wurud adalah sebab atau latar belakang munculnya sebuah hadis, yaitu kapan, dalam kondisi apa, dan mengapa Rasulullah SAW menyampaikan suatu sabdanya. Dan mengapa asbab al-wurud itu penting? Karena hadis tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi selalu memiliki konteks. Dengan mengetahui sebab kemunculannya, kita bisa memahami hadis lebih tepat dan tidak salah tafsir. Sebagai contoh, Rasulullah SAW melarang perempuan bepergian tanpa mahram. Saat itu perjalanan sangat berbahaya, sehingga larangan ini bertujuan melindungi keamanan, bukan membatasi hak perempuan secara mutlak. Jadi memahami asbab al-wurud membuat kita lebih adil dan bijak dalam mengamalkan hadis. Menurut Imam As-Suyuti, jenis-jenis asbab al-wurud diantaranya adalah muncul karena penjelasan ayat Al-Quran. Yang kedua, untuk menjelaskan hadis lain. Yang ketiga, serta karena situasi dan pertanyaan sahabat. Jenis-jenis ini membantu para ulama menggali makna yang sebenarnya dari sabda Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui asbab al-wurud, kita mendapatkan banyak manfaat, seperti memahami maksud hadis secara lebih tepat, mengetahui hikmah hukum Islam, serta menyelesaikan hadis yang tampaknya bertentangan satu sama lain. Asbab al-wurud juga menjadi alat penting dalam penetapan hukum yang sesuai syariat dan relevan di setiap masa. Ada dua cara untuk mengetahui asbab al-wurud. Yang pertama, melalui riwayat langsung dari sahabat atau teks hadisnya. Yang kedua, melalui ijtihad, yaitu analisis sejarah dan sosial jika tidak ada riwayat spesifik. Dengan dua pendekatan ini, hadis dapat tetap dipahami secara kontekstual di zaman modern. Ilmu ini juga sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Guru dapat menjelaskan hadis dengan menyampaikan kisah yang melatar belakanginya, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup, menarik, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis, sekaligus menumbuhkan kecerdasan spiritual. Para ulama telah menuliskan kajian asbab al-wurud dalam sejumlah kitab penting. Di antaranya karya Imam As-Suyuti ada Al-Luma fi asbab wurud al-hadis, ada Al-Bayan wa Ta'rif, dan asbab wurud al-hadis. Buku-buku ini menjadi rujukan kuat bagi siapapun yang ingin memahami hadis secara komprehensif. Kesimpulannya, asbab al-wurud adalah kunci memahami hadis dengan benar. Dengan memahami latar belakang munculnya hadis, kita dapat mengamalkannya secara bijak, dengan relevan, dan sesuai dengan situasi zaman, tanpa kehilangan esensi ajaran Islam itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.